Selamat bersua kembali sedulur taring pitutur, Bapak Karpan, Ibu Kardiem, Bapak Kardiman, dan Ibu Kardiem. Dalam episode Cirebon Mendidik kali ini kita akan mengulas tentang arti yang sebenarnya tentang dukun. Ini kita ulas ada dua session ya, dua pengertian dari sisi umum dan sisi akademis. Dari sisi umumnya kita mengenal tentang dukun itu tidak mengerti dan tidak tahu apa dan bagaimana arti dukun yang sebenarnya. Tidak ditemukan di beberapa manuskrip dan tidak ditemukan pada catatan-catatan kuno tentang kata-kata dukun, tentang tulisan-tulisan yang mengulas tentang dukun. Ini bisa sebagai dasar dalam informasi kita kali ini. Ternyata diteliti oleh ahli bahasa pada tahun 1700-an, dukun adalah bahasa Persia. Artinya kata dukun ini bukan bahasa Nusantara, bukan bahasa kita. Dekan atau dukan adalah bahasa Persia. Memang bahasa Persia dekan atau dukan yang artinya adalah orang yang mempelajari tentang sains, orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan. Informasi ini juga kita sampaikan untuk saudara-saudara kita yang menjadi dukun, yang mereka tidak tahu bahwa kata dukun adalah kata yang dipolitisir oleh kolonial. Sebab ya tidak ada di manuskripnya, tidak ada di tulisan-tulisan zaman dulunya. Kata dukun itu tidak ada. Jadi dekan atau dukan adalah bahasa Persia. Bapak Kardiman, Ibu Kardiem, perlu kita tahu bahwa dukun tidak tahu bahwa dekan atau dukan adalah bahasa Persia, bukan bahasa kita. Cuman pada tahun 1900-an dimanfaatkan, dikelola oleh kolonial untuk memojokkan para sains, para ilmuwan kita, agar disempitkan artinya sebagai seseorang yang mempelajari tentang magic dan klinik saja. Ingat ya, ini misi kolonial untuk menyempitkan arti, bahwa arti seorang daken atau dukan, seseorang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, disempitkan, dimanfaatkan oleh kolonial untuk memojokkan seseorang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi misinya kolonial. Mengapa mereka memojokkan, menyempitkan nama
dukan menjadi dukun agar masyarakat kita lebih terkucil, agar masyarakat kita lebih tidak menyukai, tidak menyenangi, agar membuang pengetahuan-pengetahuan leluhurnya. Padahal dukan atau deken adalah bahasa Persia yang artinya seseorang yang mempelajari atau menguasai tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang sains. Lalu dari sisi akademis, apa nama sebenarnya? Sedulur Tarling Pitutur, para pedagang, para pegawai, sampai para tukang tandur. Semoga kita selalu sehat. Dari sisi akademis, dekan atau dukan atau yang lebih dikenal adalah dukun merupakan seseorang yang berilmu tinggi dan spesialis. Seseorang yang tidak bisa baca tulis ini belajar. Seseorang yang belajar namanya siswa. Dari siswa, seseorang yang belajar naik menjadi mahasiswa. Mahasiswa semakin tinggi ilmunya untuk menyampaikan pengetahuannya menjadi guru. Seorang guru naik menjadi mahaguru. Yang pada waktu tahun 18 ini menjadi perdebatan bahwa mahaguru terlalu tinggi, akhirnya disepakati bahwa mahaguru ini dirubah namanya menjadi dosen. Nah, seseorang yang sudah menjadi mahaguru, dia mulai ke spesifikasi pengetahuannya. Artinya pengetahuannya terbagi, semakin naik, semakin ke atas pengetahuannya semakin tinggi dan semakin mengerucut apa yang ia pelajari. Dari sinilah, dari mahaguru atau dari dosen naik menjadi seorang manusia yang bernama cendekia, alias manusia yang wasis. Di sini mulai dipolitisir bahwa seorang cendekia atau seseorang yang wasis ini mulai dibelokkan, mulai disempitkan, mulai disamakan, bahwa seseorang yang spesifikasi mempelajari satu item pengetahuan ini dipojokkan menjadi dukun oleh kolonial ya. Sudah pasti dukun atau cendekia atau seseorang manusia yang wasis adalah manusia yang ahli dalam sains, manusia yang ahli dalam
pengetahuan karena seseorang yang cendekia atau manusia yang wasis adalah murid dari para pujangga. Artinya gurunya cendekia atau gurunya manusia wasis adalah para pujangga. Semakin tingginya gurunya para pujangga adalah para resi. Betapa hebatnya manusia zaman dulu, dari siswa mahasiswa menjadi guru mahaguru sampai menjadi cendekia atau manusia yang wasis, muridnya para pujangga dan para resi. Betapa hebatnya manusia dulu, betapa hebatnya para cendekia dulu ketika menguasai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi nama lain dari dukun atau arti yang sebenarnya dari dukun atau dari dukan adalah cendekia atau manusia yang wasis. Sekaligus juga untuk para saudara-saudara kita yang menjadi dukun, ini jangan asal saja, jangan padu baik untuk menyatakan bahwa dia seorang cendekia atau seseorang yang wasis, karena ada tatanan-tatanannya. Seseorang menjadi cendekia, seseorang menjadi wasis itu ada tatanan-tatanannya, tidak langsung ujug-ujug jadi cendekia. Dari situlah setelah kolonial mempelajari tentang tingkat sosial manusia Nusantara, betapa bahayanya menurut mereka pada waktu itu